Jokowi. Itu dia Pak Jokowi. Viral di media sosial, video yang menarasikan mobil dinas yang digunakan Presiden Joko Widodo diduga mengalami pecah ban. Tampak Jokowi keluar dari mobil dan berjalan santai di sekitar lokasi. Sementara itu, sebagian anggota Pas Pampres sibuk mengatur lalu lintas dan sebagian lainnya sibuk di sekitar mobil. Peristiwa ini disebut terjadi di Jalan Raya Purwoda di Blora, Tawangharjo, Grobogan. Meski demikian, warga yang tinggal di lokasi menyebut tidak melihat kerusakan pada ban mobil Jokowi. Hanya tampak sejumlah Pas Pampres sibuk mengeluarkan karung dari dalam mobil dan membagikan kaos presiden kepada warga. Karena penduduk masyarakat biasa mengumpul sama Pak Pampres, nah kita nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Tapi tahunya aktivitas bongkar ban atau Pak? Kayaknya ada, cuma yang terpenting lagi malah itu pembagian kaos-kaos itu. Sebanyak 24 siswi menjadi korban aksi cabul guru agama di Bengkulu Utara. Joko Widodo menyatakan presiden boleh memihak salah satu calon presiden. Pernyataan ini langsung memicu kritik luas. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya Rosalyn Chiu, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebanyak 24 siswi menjadi korban aksi cabul guru agama di Bengkulu Utara. Mirisnya pelaku melaksanakan aksi tak senonoh tersebut dengan modus praktek ibadah di ruang kelas. HR 30 tahun hanya dapat tertunduk malu usai diamankan pihak kepolisian. Guru agama di salah satu SD negeri di Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara ini ditangkap usai nekat mencabuli 24 siswanya. Mirisnya aksi bejat pelaku dilakukan saat praktik ibadah saat proses belajar mengajar tengah berlangsung di kelas. Pelaku sempat berkelit saat pemeriksaan, namun akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan masih mendalami kasus ini. Pemirsa, Joko Widodo menyatakan presiden boleh memihak salah satu calon presiden. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Joko Widodo menyatakan seorang menteri bahkan presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik. Bahkan menurutnya presiden juga boleh memihak terhadap salah satu calon presiden. Presiden Jokowi hadir dalam acara penyerahan pesawat Super Hercules di Lanut Halim Perdana Kusuma. Jokowi menjawab pertanyaan mengenai sejumlah menteri yang melakukan kampanye politik menjelang Pilpres 2024. Menurut Jokowi, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, termasuk menteri. Jokowi bahkan menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak. Namun yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh.
Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di kantor Gubernur Yogyakarta. Bersama beberapa tokoh partai pendukung, Anies berjalan kaki di sepanjang Jalan Malioboro menuju kantor Gubernur Yogyakarta. Kedatangan Anies langsung disambut Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Anies menggelar pertemuan tertutup dengan Sri Sultan. Usai pertemuan, Anies mengaku memohon doa restu dan meminta nasihat kepada Sri Sultan karena sedang mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pondok pesantren tertua di Asia Tenggara di Kebumen, Jawa Tengah. Gibran bagi-bagikan buku kepada para santri hingga memborong produk UMKM buatan para santri. Kunjungan Gibran dalam rangka menghadiri acara Mujahadah Keselamatan Bangsa sebagai bagian dari Harlah NU ke-101. Selain memborong produk UMKM, Gibran juga membagi-bagikan buku gratis kepada para santri. Gibran berjanji akan memberikan program dana abadi pesantren. Pemirsa, Mahfud MD menghadiri kegiatan halaka dan dialog kebangsaan di Pondok Pesantren An-Nur Ngukem Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kunjungan Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 merupakan kegiatan rutin Menko Polhukam dalam menjaga stabilitas politik dan penegakan konstitusi. Mahfud menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan yang digelar pihak Ponpes. Dalam menyambut pemilu yang tinggal beberapa minggu lagi, Mahfud meminta para kiai dan santri agar selalu menjaga kedamaian dan kerukunan. Kepada sejumlah awak media, Mahfud juga menyampaikan kembali keinginannya untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam. Pemirsa, kampanye akbar telah dimulai. Tokoh politik hingga pimpinan parpol turun gunung demi memenangkan Pilpres. Namun kampanye akbar dinilai rawan akan terjadinya konflik di masyarakat. Dan berikut apa kata fakta. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengeluarkan dan menetapkan jadwal kampanye akbar pada pemilu 2024. Namun, kampanye akbar ini justru dikhawatirkan terjadinya konflik di masyarakat hingga politik uang. Lalu, apa kata fakta? Dalam kampanye akbar yang telah dimulai pada 21 Januari kemarin hingga 10 Februari nanti, para pasangan calon serta partai pengusung secara serentak terus menunjukkan eksistensinya. Mulai dari visi misi hingga janji-janji untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam aturan kampanye akbar, KPU membagi 3 zona untuk kampanye. Untuk zona A, nantinya ada 13 provinsi, diantaranya adalah Aceh, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah. Kemudian untuk zona B, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Ada juga zona C, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Barat. Meski kampanye akbar yang dibagi dalam 3 zonasi, masing-masing pasangan calon terus menyuarakan program-program kerjanya dengan terjun langsung bertemu dengan masyarakat. Dalam praktiknya, kampanye kerap menjadi polemik di masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan juga kewaspadaan saat kampanye berlangsung. Yang pertama adalah rawan terjadi konflik masyarakat yang berbeda dukungan politik. Diharapkan masyarakat bisa saling toleransi dalam perbedaan dukungan. Yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas akibat alat kampanye politik seperti bendera ataupun juga baliho. Di beberapa daerah, sejumlah warga sudah menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut bendera partai yang jatuh atau rubuh. Selain membahayakan masyarakat, alat kampanye politik juga dinilai merusak keindahan kota. Dan terakhir adalah politik uang. Diharapkan masyarakat berani untuk menolak dan juga tetap mengikuti pilihan hati
dan jangan mudah terprovokasi dan juga terpengaruh oleh ajakan atau provokasi dari pihak tertentu. Mobilisasi massa dalam jumlah besar membuat pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh peraturan pemilu harus kian diperketat. Kampanye akbar turun langsung serentak di jalan dianggap rawan gesekan antara pendukung dan masyarakat yang menjalankan aktivitas keseharian. Ya tentu begini ya, kalau tidak dibagi zona itu menjadi persoalan. Artinya kalau ada zonanya, ada titik-titik kontrol pengawasan yang akan dilakukan oleh KPU yang tentu bekerja sama dengan penegak hukum. Kenapa? Ini kan soal keamanan, ya kan, soal misalkan kalau ada benturan dengan pendukung yang lain, ini kan harus diantisipasi. Hal yang cukup menarik perhatian adalah nilai dari dana kampanye yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Dari 18 parpol yang mendaftar ke KPU, partai politik dengan dana terbesar adalah PDIP, berjumlah lebih dari 183 miliar rupiah. Kemudian, tidak semua partai politik memiliki dana kampanye yang besar. Beberapa partai politik seperti Partai Bulan Bintang melaporkan dana kampanye Rp301.300.000. Namun, muncul kekhawatiran PPATK mengungkap transaksi yang mencurigakan yang melibatkan caleg dalam pemilu 2024. Sepanjang tahun 2022 hingga dengan 2023, total transaksi mencurigakan mencapai Rp51,47 triliun yang melibatkan 100 caleg. Dalam merayakan pesta demokrasi, sejumlah dana juga dipersiapkan oleh masing-masing partai pengusung untuk memperkuat pasangan calonnya. Bukan nominal yang sedikit, dana yang telah dikeluarkan dari awal mulanya kampanye hingga nanti pemilu dilaksanakan. Kalau saya melihat dana kampanye ada dua. Pertama ada yang resmi itu yang dilaporkan ke KPU. Ini tentu jumlahnya sudah kita tahu bersama. Tetapi ada juga yang tidak resmi. Biasanya yang kebanyakan tidak resmi. Misalkan ada dana money politik, dan itu kan dana yang tidak resmi yang kita tidak tahu, yang tidak dilaporkan. Nah biasanya politisi bermain di dana-dana yang tidak resmi yang biasanya besar. Oleh karena itu tadi tidak salah dan tidak aneh, tidak heran jika ada temuan PPATK yang memang dana yang tidak dilaporkannya pasti lebih banyak dan lebih besar. Adapun persyaratan lokasi kampanye akbar atau rapat umum diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu yang perlu ditaati oleh para peserta pemilu. Kampanye akbar dilakukan di lapangan, stadion, atau tempat terbuka dengan memperhatikan kapasitas ataupun juga daya tampung. Sementara untuk durasi dari pukul 9 pagi hingga dengan pukul 6 sore tentunya dengan disesuaikan menghormati hari dan juga waktu ibadah daerah setempat. Dan yang terakhir, kampanye akbar yang menyangkut aktivitas besar wajib untuk melapor ke pihak kepolisian. Di waktu kampanye yang terbilang singkat, strategi-strategi kampanye terus diluncurkan oleh tim kampanye maupun pasangan calon. Para pasangan calon terus mengajak serta meyakinkan para pendukungnya untuk yakin dengan pilihannya di Pilpres Februari mendatang. Nah, soal strateginya saya melihat ya, strategi yang paling penting adalah sebenarnya strategi membangun psikologi kemenangan. Jadi dalam kampanye akbar itu yang harus dibangun adalah bagaimana meyakinkan yang hadir, yang jumlahnya besar dan banyak itu, agar mereka mendukung kandidat yang ada di panggung itu. Lantas seberapa efektifkah kampanye akbar terhadap integritas para pasangan calon? Kalau saya melihatnya kecil ya, karena ini kan waktunya sudah mepet, sudah sedikit. Sedangkan begini, kalau dalam survei itu pemilih yang loyal, yang sudah menentukan, jumlahnya sudah besar. Artinya menentukan bagi mereka yang masih gamang, masih galau, masih belum menentukan atau swing voter atau undecided voter, yang itu yang tadi diambil bisa melalui debat, termasuk melalui kampanye akbar itu. Deklarasi pemilu damai tidak boleh hanya menjadi slogan, karena faktanya tiap kampanye berlangsung ada saja kondisi ataupun juga pihak-pihak yang memicu konflik. Terlebih, kini tantangannya lebih berat lagi, yakni bagaimana kampanye akbar ini bisa tetap memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya. Saya Camar Hendra dan juru kamera Indra Purnama. Sampai jumpa.
Pemirsa, keberpihakan Partai Perindo kepada masyarakat kecil kembali ditunjukkan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah. Program ini masif digalakan di berbagai daerah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Ratusan warga menyambut antusias kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tano Sudibyo di Gang Mawar 3 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keduanya hadir bersama para caleg Partai Perindo untuk memantau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah agar tepat sasaran membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Saya ingin menegaskan bahwa Partai Perindo hadir bertujuan untuk melayani masyarakat, bagaimana masyarakat yang kurang mampu ini bisa lebih sejahtera. Itulah kenapa kita sangat ingin kader-kader daripada Partai Perindo duduk di Dewan sebagai wakil rakyat dan nanti akan berjuang untuk kepentingan rakyat. Dengan harga-harga yang semakin melambung juga, di sini Partai Perindo menghadirkan pasar murah dan juga kesehatan gratis ya. Yang mana ini sangat membantu masyarakat di sini dan mereka sangat happy dan mereka sangat senang sekali untuk adanya acara hari ini. Kepada Partai Perindo melalui para calegnya, warga pun berharap partai bernomor urut 16 ini selalu mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Harapan saya untuk Partai Perindo supaya nanti ke depannya Partai Perindo bisa mengutamakan masyarakat menengah ke bawah khususnya. Kesehatannya, kesejahteraannya, semuanya. Saya berharap mudah-mudahan program-program seperti ini sangat mengena di masyarakat dan sangat berguna buat masyarakat sehingga bisa bermanfaat dengan satu tujuan masyarakat Indonesia sejahtera sesuai dengan visi misi Partai Perindo. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 Partai Perindo turut mensosialisasikan tata cara pencoblosan kertas suara di pemilu 2024 sekaligus mengajak masyarakat memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, sektor industri modifikasi otomotif memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri. Salah satunya kehadiran produk asli Indonesia dalam pameran otomotif di Osaka, Jepang. National Modificator and Aftermarket Association siap berpartisipasi dalam pameran otomotif di Osaka atau OAM 2024 Jepang sebagai bagian IMX 2024 series pertama. Misinya memberangkatkan tim Road to the World untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif, khususnya modifikasi kendaraan dalam negeri. Perwakilan Indonesia mengusung 10 produk asli Indonesia, termasuk 1 unit mobil hasil modifikasi. Tujuan acara tersebut adalah memperkenalkan produk Indonesia agar lebih dikenal di pasar internasional. Ya, tujuan pameran ini tentunya memperkenalkan produk-produk Indonesia agar produk-produk Indonesia ini lebih dikenal di dunia internasional. Selain itu juga kita membawa salah satu unit, salah satu mobil terbaik, The Ultimate dari IMX, mobilnya milik dari Cyber Industries dari Pak Vincent. Itu kita akan bawa sebagai perwakilan mobil modifikasi yang nanti akan di-display juga di Osaka Auto Messe 10 dan sampai dengan 12 Februari nanti. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita turut mengapresiasi kiprah NMAA yang secara konsisten mengembangkan industri otomotif berbasis modifikasi dengan menggelar pameran di tanah air maupun di ajang internasional. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Indra Purnama melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Rosalin Cius, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.